Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk lanjutkan materi kita tentang JavaScript. Nah, di part yang pertama gitu ya. Di part selanjutnya yang ini gitu ya. Di part kedua berarti, dimana kita akan coba untuk mempelajari tentang variabel dan tipe data. Nah, sebelumnya berarti kita harus pelajari dulu apa sih variabel gitu ya. Variabel. Jadi, kalau saya biasa bilang variabel itu adalah cara kita untuk menyimpan sebuah data gitu ya. Jadi gimana sih cara kita untuk menyimpan sebuah data, itu yang biasa saya sebut variabel gitu ya, atau biasa saya sebut juga adalah wadah. Nice, kayak gini. Jadi wadah ini biasa kita sering gunakan gitu ya. Maksudnya variabel ini biasa sering kita gunakan, cuman kita mungkin nggak tahu gitu. Contoh, saya ingin minum air nih. Nah, air ini anggaplah sebuah sebuah nilai gitu ya, data atau nilai ya. Cara kita menyimpan sebuah data atau value atau nilai lah ya. Nah, sebagai air, dia pasti butuh yang namanya gelas ataupun cangkir untuk supaya bisa kita angkat gitu ya. Nggak mungkin kita tadahin pakai tangan. Jadi misal kita ambil dari dispenser, terus kita taruh di dalam cangkir. Nah, cangkir inilah yang dinamakan variabel. Nah, jadi cangkir ini adalah sebuah variabel di mana ada posisi si cangkir ini kosong. Nah, itu biasa kita sebut undefined variable gitu ya, atau belum dideklarasikan, atau variabel kosong lah. Nah, saya coba berikan sebuah ilustrasi di mana ini adalah gambaran dari sebuah variabel. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, dimana di sini ada sebuah buku, ada beberapa buku. Jadi sebetulnya nggak beberapa buku ya. Saya udah bilang tadi adalah cara kita untuk menyimpan sebuah data, gitu ya. Sebuah data berarti, berarti ini anggaplah dia data tipenya adalah buku gitu kan. Jadi ini tetap satu tipe data, namun memang ada banyak gitu ya. Jadi misal 3 buku kan berarti tetap satu tipe data, yaitu buku, namun ada 3 banyaknya gitu ya. Kuantitasnya ada 3, namun tetap dalam satu tipe data yang sama. Itu berarti boleh ya, itu tetap masuk ke dalam sebuah variabel karena dia adalah cara kita untuk menyimpan sebuah data. Data ini nanti ada yang namanya tipe data. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah box ataupun kardus seperti ini. Kardus itulah yang disebut sebagai variabel gitu ya. Jadi ini pun sebetulnya sudah menjadi variabel, namun tidak ada isinya saja gitu ya, variabel kosong. Kalaupun dimasukkan sebuah data gitu ya, dia ya tetap jadi variabel juga gitu kan, variabel yang memiliki data kan gitu. Nah, saya berikan misal contohnya adalah, sebelum masuk ke dalam contohnya berarti kita harus paham dulu ada yang namanya inisialisasi dalam sebuah variabel. Saya coba untuk berikan contohnya ya. Jadi gimana tadi? Nah, jadi kita coba dulu inisialisasi dulu ya. Inisialisasi variabel. Nah, jadi yang pertama itu adalah caranya menggunakan var, yang kedua itu menggunakan let, dan terakhir menggunakan const. Jadi ada 3 cara untuk inisialisasi variabel di dalam JavaScript. Ini di dalam JavaScript aja, JS ya, bahasa pemrogramannya JavaScript. Jadi kita nggak semua inisialisasi di semua bahasa pemrograman kayak gini, namun kalau di JavaScript seperti ini. Jadi kita coba untuk bahas dulu satu persatu, dimana memang kita harus paham dulu nih penggunaan daripada inisialisasi. Nah, inisialisasi for itu memiliki sifat seperti misal contoh adalah global variable dan dapat diubah. Nah, nanti maksudnya gimana kita coba lihat di contoh ya. Ini namanya dia memiliki sifat block scope dan dapat diubah. Kalau const itu dia sifatnya block scope juga, scope ya, dan tidak dapat diubah. Nah, jadi 3 cara untuk menginisialisasi sebuah variabel.
Namun setiap inisialisasi memiliki sifat dan juga caranya sendiri-sendiri ya. Jadi contoh, saya kasih contoh, misal var nama itu sama dengan nama saya gitu ya, Diku, asik Diki. Ups, sorry. Nah kayak gini, terus saya coba console.log ya. Nah ini cara kita untuk membuat output gitu ya. Jadi output di dalam JavaScript. Nah, jadi di dalam JavaScript kita menggunakan console.log, kita panggil nama variabelnya. Jadi strukturnya adalah kita pakainya yang komen banyak aja. Jadi kalau misalnya komen banyak caranya gini ya, slash bintang slash. Jadi struktur pembuatan variabel dalam JavaScript gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah inisialisasi variabel, inisialisasi variabel. Terus setelah itu adalah nama variabel, pemisahnya apa ya? Ini saya coba untuk hubungin deh biar kelihatan sama ya. Terus di sini nama underscore variabel sama dengan value, nah atau nilainya atau datanya lah gitu ya. Jadi ini cara kita untuk membuat sebuah variabel, pembuatan variabel. Jadi inisialisasi variabel kita pakainya apa, nama variabelnya apa, and then value-nya apa. Nah yang wajib itu ini dan ini gitu ya. Sisanya itu sebetulnya optional, boleh ditambah boleh enggak gitu ya. Nah yang pertama adalah kayak gini. Nah, nanti kita coba bukanya melalui index gitu ya. Jadi silahkan coba siapkan dua file, dimana yang pertama itu adalah index.html dan yang kedua adalah script.js. Dan jangan lupa untuk index.html coba buat struktur dasar daripada HTML gitu ya. Shift angka 1 and then enter saja. Dan coba buat script seperti ini, terus cari yang src. Nah nanti dia akan muncul script src, dan juga src-nya bisa kita isi dengan menggunakan file JavaScript yang sudah kita buat kayak gitu. Nah ini silahkan nanti diikuti saja. Jadi nanti ini kita menghubungkan ya, jadi kayak JavaScript eksternal lah ya. Kalau misalnya udah belajar CSS eksternal, nah ini nanti sama konsepnya, dia seperti CSS eksternal untuk menghubungkan dua file yang berbeda ke satu file gitu ya. Jadi nanti dia bisa diakses kayak gitu. Nah kita udah bisa akses JavaScript-nya, jadi kita tinggal open aja. Saya coba open in default browser saja ya. Jadi kita coba open, outputnya itu ada di inspect dan juga cari di console. Nah akan muncul Diki di sini. Itu kenapa? Karena kita udah bikin codingannya di sini gitu. Nah nanti kalau misalnya saya tambah di sini misal Fernando gitu ya, Fernando, nanti dia akan muncul juga Diki Fernando di sini sebagai output. Nah kayak gitu. Jadi kita udah tahu cara untuk membuat sebuah variabel. Nah ini adalah fundamental sekali, jadi please banget teman-teman untuk bisa memahami prinsip dasarnya gitu ya. Nah untuk var sendiri itu tadi saya bilang adalah global variable dan dapat diubah. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya gini, saat kita ingin mengakses dia itu bisa secara global gitu ya. Jadi coba misal misal saya bikin if gitu ya. Misal if itu angka sama dengan 0 gitu ya. Ini terus if ini nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya ya, materi selanjutnya. Saya panggil misal Diki, nama ya. Terus di sini saya bikin misal let angka sama dengan 0 gitu ya. Ini namanya conditional statement, dimana memang kita menggunakan conditional. Nah, nanti saat kita refresh dia akan muncul ya nama kedua. Karena di sini kita udah bikin console.log ya, jadi dia muncul dua kali. Nah ini yang dinamakan global scope, dimana dia bisa diakses dari manapun gitu, secara global gitu ya. Kalau ibaratnya dia bisa diakses dari mana aja kayak gitu. Dan juga dia itu tidak block scope gitu ya. Block scope itu maksudnya gimana? Jadi saat kita bikin sebuah if seperti ini, terus kita inisialisasinya di dalam sini gitu ya, inisialisasi di dalam sini. Nah nanti dia akan
bisa kita akses juga dari luar gitu. Ini saya coba pindahin ya. Sorry. Set. Nice. Jadi aksesnya bisa dari luar, dia tidak akan error. Nih kalau misalnya kita jalanin, dia akan bisa jalan 2 kali juga. Itu namanya tidak block scope kayak gitu. Dan dapat diubah. Maksudnya dapat diubah adalah contoh di sini misal saya bikin misalnya di sini saya bikin ini saya hapus aja dulu deh semuanya ya. Jadi kalau saya bikin var nama gitu ya, sama dengan tadi Fernando deh. Terus di sini saya coba buat lagi gitu ya, nama itu sama dengan nama sama dengan misal jadi Diki gitu ya. Kenapa sih ada di bugger terus nanti kita coba console.log ya. Nama, nah ini kan ada 2, kita coba untuk bikin 2, terus saya coba taruh di atasnya. Jadi kita udah inisialisasi pertama kali namanya adalah Fernando, terus kita ubah deh namanya jadi Diki. Apa yang terjadi? Dia bisa jalanin dua-duanya gitu. Jadi tidak ada error ya. Nah, sama halnya dengan si LED, dimana LED pun memiliki prinsip dasar yang sama. Jadi kalau misalnya ini saya ubah, dia akan tidak error. Tapi lain halnya kalau kita pakai cons ya. Ada di sini saya udah bilang dia tidak dapat diubah, jadi nanti dia akan error gitu. Dia hanya bisa diinisialisasi pertama kali saja, dan itu tidak akan bisa diubah lagi kayak gitu. Kenapa? Karena dia adalah const gitu, atau konstan lah ya, konstanta. Jadi dia gerakannya adalah konstan seperti itu. Jadi kalau kita udah inisialisasi pertama, ya udah inisialisasi keduanya nggak bisa gitu. Oke. Ini pun ada cara lain lah ya untuk membuat sebuah variabel, yaitu menggunakan undefined initialization, dimana kita bikin coba misalnya nama seperti ini. Nah, jadi dia bikin undefined saja. Nah ini kan kalau misalnya kita console.log ya, nama kayak gitu, nah nanti dia tipe datanya adalah undefined. Maksudnya apa? Belum dideklarasi. Jadi kita panggil lagi gitu, kita panggil ulang dengan misal namanya ini kita masukkan gitu ya, Fernando. Nah baru nanti kita coba console.log lagi, baru nanti dia muncul. Yang pertama dia undefined, ini isinya undefined. Yang ini dia muncul jadi Fernando gitu ya. Ini outputnya. Oke. Saya anggap kalian paham ya, maksudnya gimana cara untuk membuat undefined declaration. Jadi nanti dia untuk pertama kali dideklarasi. Jadi deklarasi dulu nih, tapi value-nya belum ada kan gitu. Terus baru nanti value-nya kita isi belakangan. Itu bisa kayak gitu, nggak masalah. Terus kita coba untuk lanjut lagi, berarti untuk yang LED gitu ya. Nah ini memang saya sarankan penggunaan variabel itu adalah LED saja. Jadi kenapa LED saja? Karena memang var ini tuh adalah sistem lama gitu ya. Menggunakan var di sini itu sistem lama, dimana kita udah jarang lah pakai var gitu. Biasanya kita menggunakan LED. Kenapa? Karena LED itu keluar saat sudah ada ES6 ya, ES versi 6 gitu ya, atau ECMAScript versi 6, dimana ECMAScript ini udah saya jelasin di materi sebelumnya, adalah sebuah standarisasi JavaScript kayak gitu. Nah ini untuk programmer lama biasanya pakai yang var, namun biasanya programmer baru itu pakainya yang LED dan const. Oke, nah block scope itu maksudnya adalah kayak gini. Jadi contoh saya bikin sebuah scope ya, jadi tadi if itu dia punya scope juga ya. Jadi di dalam kurung ini itu dinamakan scope, satu scope. Jadi misal contoh di sini namanya itu sama dengan siapa? Fernando gitu ya. Fernando. Nah, ini yang dinamakan scope. Nah, tadi saya udah bilang dia kalau untuk yang var itu dia tidak global scope. Jadi contoh misalnya saya bikin di sini adalah let angka itu sama dengan 10 gitu. Berarti angka itu adalah 10. Itu tidak bisa kita akses di luar. Nah, itu maksudnya adalah block scope ya. Jadi misalnya saya akses angka gitu ya. Angka. Nah, nanti dia akan error, atau dia kosong aja kan, error ya. Jadi angka is not defined, maksudnya adalah dia nggak ada di luar, kecuali ini kita pindahin keluar kayak gini. Nah baru nanti bisa diakses kayak gitu. Nice. Jadi itu adalah var let const. Nah
Setelah mempelajari cara inisialisasi gitu ya, apa itu variabel dan kenapa lebih disarankan menggunakan LED. Pertama, LED itu fleksibel ya. Jadi silakan gunakan LED saja. Karena cons juga itu terlalu monoton gitu ya. Tadi tidak dapat diubah, dimana itu bikin dia jadi sedikit monoton gitu ya. Nah, barulah kita mempelajari yang namanya tipe data. Jadi kalau di dalam JavaScript sendiri itu tipe data itu ada beberapa ya, ada sekitar banyak lah. Oke, jadi tipe datanya itu ada yang pertama ya. Yang pertama itu adalah asiknya sih sebetulnya membahas number gitu ya. Jadi tipe data number. Yang kedua tipe data text. Yang ketiga tipe data boolean, boleh boolean. Yang keempat itu tipe data undefined. Yang kelima bisa tipe data array, array boleh, tipe data object boleh, object dan lain-lain ya. Karena ada beberapa primitif variabel ya. Primitif variabel itu biasa pakai tipe data lama kayak gini, number, text, boolean, itu tipe data lama dimana semuanya juga pakai gitu ya. Nah, mungkin memang untuk bagian variabel ini agak sedikit panjang ya penjelasannya, karena perlu paham dulu maksudnya. Ini biasa kita bilang string ya, tipe data string atau text gitu ya. Oke. Kurang nggak ya? Boolean, undefined, array, ada null juga ya, ini ada null juga, berarti null gitu ya. Ini berarti 8. Apalagi ya tipe datanya itu cukup lah. Kita bahas coba satu-satu ya. Jadi sebetulnya udah beberapa disinggung di sini. Jadi gini, JavaScript itu sebetulnya adalah salah satu bahasa pemrograman paling mudah, dimana memang kita tidak perlu repot-repot lah. Pertama, untuk inisialisasi dia bebas seperti ini. Tapi ini wajib ya. Ini tadi saya udah bilang ini wajib. Namun inisialisasinya itu tidak terlalu sulit gitu. Jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman lain kita harus inisialisasi menurut tipe datanya. Kalau di JavaScript enggak, kita bebas. Jadi ya udah, kita tinggal tulis saja apa inisialisasinya, terus apa namanya, misal contoh kelas, terus apa value-nya, misal apa gitu ya, RPL misal. Jadi inisialisasinya pembuatan variabel hanya seperti ini. Tapi kalau di pemrograman lain kita biasanya sertakan dengan misal contoh string kayak gitu. Jadi nanti agak sedikit repot lah untuk membuat variabel aja. Nah, yang pertama itu ada tipe data number. Jadi tadi saya udah bilang bahwa variabel itu adalah cara kita untuk menyimpan sebuah data, gitu ya. Nah, data ini pasti memiliki yang namanya tipe data. Itu tipenya apa? Dia angka kah, atau mungkin sebuah kata gitu ya. Jadi kalau number ini dia adalah angka, gitu ya. Kalau text ataupun string ini adalah sebuah kalimat, karakter, seperti itu. Terus boolean ini adalah tentang true or false ya, jadi benar atau salah. Undefined itu belum dideklarasi. Array adalah data yang banyak ya, nanti kita coba untuk bahas. Objek adalah objek, null adalah kosong ya, nanti ini sangat panjang sebetulnya pembahasannya, jadi seperti itu. Jadi contoh kalau tipe data number ini saya kasih satu-satu ya. Jadi number pertama ya, jadi let angka gitu ya, mungkin nilai boleh, nilai sama dengan 10 kayak gini. Terus kita misalnya bikin juga yang text atau string ya, biasa kita manggilnya string. Jadi misalnya saya bikin let text itu sama dengan misal halo dunia gitu ya. Terus di sini ada boolean, boolean itu tadi adalah true or false. Jadi misalnya saya bikin is right misal, apakah benar, misal true gitu ya, atau false boleh. Jadi cuman true or false saja. Terus misal kita bikin lagi ada undefined. Nah, yang tadi ya, jadi misal let nama gitu ya, let variable misal, kayak gini. Nah, nanti ya udah ini undefined sebetulnya. Atau bisa juga kita bikin misal
let kartu sama dengan undefined. Ini juga bisa sama sih. Terus ada juga null gitu ya, null itu kosong. Jadi misal let apa ya, kelas tadi udah ya, kelas masuk belum ya. Oke, jadi let kelas misal sama dengan null gitu ya, ini. Terus ada tipe data array dan object. Sebetulnya nilai untuk yang array dan object ini kita nanti bahas terpisah, namun saya coba untuk kasih overview-nya saja. Jadi kalau object itu dia cara membuatnya sama seperti file JSON, misal data gitu ya, kayak gini. Jadi nanti dia berupa tipe dan type and value. Jadi misal tipenya nama titik 2 and then value-nya apa, misal Diki Fernando. Nah, ini adalah tipe data object, and then ada yang namanya array. Array itu sebetulnya kalau di bahasa pemrograman Python atau kita biasa sebut adalah list. Jadi maksudnya adalah data yang banyak, itu list kan. Jadi ini biasa kita sebut list. Jadi cara menyimpan data yang banyak itu menggunakan array gitu. Kalau misalnya itu adalah penjelasan singkat tentang array. Jadi sebetulnya sama prinsipnya dengan variabel, namun variabel hanya bisa satu. Jadi kalau kita pengen isi banyak menggunakan array atau objek lah. Jadi misal contoh kita bikin let array sama dengan misal pakainya dia kurung kotak ya. Jadi karena kita menyimpan banyak data, jadi kita pakainya kurung kotak. Jadi misal contoh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus Diki gitu. Nah, untuk yang array sendiri itu dia ada sedikit kebebasan gitu ya untuk penggunaan tipe data di dalam JavaScript, hanya untuk JavaScript yang saya tahu ya. Jadi dia tidak perlu kita inisialisasi juga. Jadi kalau misalnya yang saya bilang sebelumnya, dimana variabel itu wajib diinisialisasi. Nah, kalau di JavaScript nggak perlu. Nah, array di sini jadi memiliki banyak tipe data pun nggak masalah kan, kayak gitu. Jadi nanti dia bisa diisi seperti ini, bebas. Jadi ini tipe data number, ini tipe data string, ini tipe data boolean, dimana nanti dia akan tetap bisa dijalankan kayak gitu. Oke, terus untuk ini untuk tipe data ya. Nah, saya coba untuk bahas sedikit tentang pembuatan variabel ya. Jadi penamaan variabel itu penting. Penamaan variabel. Nah, kalau saya biasanya ada yang namanya camel case. Ya, bukan camel yang sebelah nih, ini beda cerita. Jadi camel case itu adalah kayak kalau kalian pernah lihat rusa gitu ya. Di sini ada rusa. Rusa lagi, sorry. Apa sih, unta? Oh, rusa sih. Unta ya. Jadi unta itu dia punya kayak punuk gitu ya. Jadi dia kayak naik gitu. Jadi ibaratnya dia lurus baru naik. Nah, penamaan variabel pun harus seperti itu biasanya. Nah, ini sebenarnya tadi saya udah coba nih. Nah, nih kayak gini. Jadi huruf kecil terlebih dahulu baru huruf besar. Ya, jadi contoh saya bikin let kelas sekolah SMK misal sama dengan RPL misal. Jadi dia seperti ini. K kecil, S besar gitu ya. Jadi awalan dari setiap kalimat itu biasanya adalah huruf besar. Itu adalah camel case. Nah, ini penggunaan camel case saya akan coba lebih sering ya menggunakan camel case, dimana supaya itu terbiasa lah kita semua. Memang penamaan variabel itu bebas gitu ya. Kita mau kayak gimana pun ya terserah kita gitu. Cuman saya lebih sarankan menggunakan camel case, walaupun memang ada juga snake case seperti itu ya. Nah, snake case itu dia rata aja gitu ya. Pakainya huruf besar di awal kalimat, semuanya sama snake ya. Nanti boleh silakan dicek-cek lah di Google apa itu snake case, apa itu camel case kayak gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya kita coba untuk akan mempelajari lagi tentang jendela dialog kayak gitu ya. Nanti kita coba untuk bahas lagi. Terima kasih dan selamat belajar.